Halo, halo, halo. Kembali Halo. lagi di Ruang Ngobrol, bahas komik lokal. Eh, Kalian bisa dapatkan ini di Kuratoro, dibeli di medsos, medsos, marketplace. Marketplace Oke. Kuratoro. Ya, memantra teman-teman. Mantra. Cerita oleh Gin Teguh dan Agit Kurniawan, komik atau gambar mungkin ya. Perwujudan komiknya oleh Suji N Tanjung nih, aku kenalnya sebagai Mas Sujio F Sujiko atau apa gitu. Aku lupa. Maaf Mas Suji. Karena ketemunya di acara-acaranya Aliansi Pekerja Komik biasanya, tapi di Komipara ya ketemu juga gitu, teguran gitu. Nah, ini horor. Horor ini Mas ya? Horor, hitungannya horor, dan sebenarnya horor itu adalah forte saya. Oh. Bukan forte komik tapi forte saya. Itu dia. Nah, kamu gimana, Yan? Baca ini. Aku ini review komik lokal pertama aku nih kayaknya nih Mas. Hah? Serius? Iya. Oke. Komik lokal pertama nih. Oke. Aku sebenarnya sama, aku sebetulnya suka horor juga. Horor itu aku suka. Nah, untuk memantra ini tuh pas aku baca ini mirip sama ada film Indonesia namanya Maryam kalau nggak salah. Judul ya? Judulnya Maryam. Aku asing, tapi coba nanti ku cari. Mudah-mudahan di Netflix ada. Mirip banget. Ada udah Ada ya? udah ada. Oh, oke. Mirip banget ceritanya itu. Jadi sama ceritanya ini kan dia itu anak perempuan yang tinggal sama neneknya. Oke. Tinggal sama neneknya. Nah, jadi neneknya itu mungkin apa ya? Dukun kali ya atau apa ya? Nggak ceritain Nggak sih. diceritain. Apa. Udah meninggal belum sih? Nah, di tengahnya meninggal di Oh. tengah ceritanya meninggal dia. Nah, terus nah, jadi itu dia apa ya sebutannya? Dia di sini nggak bilang apa sih, tapi sebetulnya kodam ya, jin kodam gitu lah. Mungkin kita mengafiliasikannya sama Ya. Kodam mungkin. Kodam ya pokoknya dia punya kayak apa ya? Pelindung. Pelindung gitu. Nah, itu diwujudkan tuh cowok. Ya. Nah, jadi dia itu kayak dijodohin gitulah sama neneknya itu untuk untuk berpasangan sama si jinnya ini. Secara tidak, ya maksudnya si cewek ini dengan pasangannya tidak kasat mata gitu. Nah, jadi akhirnya si ceweknya ini secara kehidupan sosial tuh bener-bener kayak kayak dikucil, bukan dia mengucilkan dirinya sendiri. Gitu, karena balik lagi tadi ketika dia untuk suka sama manusia, cowok lain gitu. Nah, jin kodamnya itu tuh selalu mengganggu. Bahkan di ceritanya ini ada yang sampai membuat kematian, Mas. Si cowok yang lagi dia suka. Padahal jadi ceritanya ini kan tadi kan dia merasa mengucilkan diri. Nah, di tengah-tengahnya itu tuh tiba-tiba nih ada cowok ngedeketin dia. Akhirnya si cewek ini mulai membuka diri tuh, Mas. Ya. Mulai membuka diri. Nah, terus ya pokoknya dia mulai menjalin hubungan lah sama cowok ini. Nah, si jin kodamnya itu nggak terima. Nggak terima kan. Nah, akhirnya dibunuh kan. Ya. Ini apa spoiler nggak apa-apa, Mas? Ya kalau cuma sampai situ sih nggak apa-apa. Nah, tapi kan nanti kan apa yang harus dilakukan oleh si cewek ini yang sebenarnya untuk apa namanya solusinya tuh seperti apa gitu, resolusinya seperti apa. Ya pokoknya gitu. jadi ujungnya pokoknya si jin cowoknya ini nggak suka cewek ini. Ya khas lah. Ya. Itu Nah itu persis sama film Maryam yang itu yang aku tonton itu. Dan kalau teman-teman suka nonton konten-konten mistis supernatural di YouTube yang Indonesia, kadang-kadang ada apa namanya tuh? Podcast, bukan apa? Bukan podcast, Yan. Apa namanya? Di Ruqyah. Oh, Ruqyah. Nah, Ruqyah itu kadang-kadang ada yang ini jinnya nih suka sama si cewek kayak gitulah. Ibaratnya kayak gitu-gitulah. Ya, aku nggak tahu, maksudnya aku nggak ngerti yang benar seperti apa. Apakah Ruqyah tuh selalu benar? Apakah ada yang sandiwara atau apa? Nggak tahu. Tapi hal-hal semacam ini tuh sangat relate di kehidupan sosial di Indonesia sebenarnya. Cukup melekat lah. Iya, dan aku pribadi secara komik aku nggak terlalu cocok dan suka dengan cerita-cerita yang seperti ini. Tapi kalau kemudian ini tuh dari Magnific Studio yang kemudian percetakannya ada di Magelang gitu. Kalau dari teman-teman dari Magnific Studio yaitu mungkin 3 orang ini atau penulis ceritanya aja itu yang punya maksud dan tujuan supaya ini ada produser yang ngelirik dan dijadiin film, ini mah materi film sekali. Nah, tapi pertanyaanku aku nggak tahu nih duluan memantra apa tadi film yang aku sebut tadi tuh, Mas. Iya, aku tapi kan kurang tahu. Iya, tapi kan maksudku
film yang mirip seperti ini udah keluar, terus ada produser dari PH lain yang ngeliat terus kemudian mau bikin kayak gini tapi agak dimodifikasi kan sebenarnya bisa-bisa aja. Ya, tapi maksudku materinya tuh materi film sekali. Oh iya. Gitu. Maksudku novel, film ya kayak gini-gini nih gitu. Nah, aku memang kalau horor memang sangat picky karena yang saya suka sampai sekarang hanya Pengabdi Setan dan Kodrat. Oh, tapi horror action ya Kodrat. Ya, harus itu kataku. Soalnya aku tuh tipe orang yang ini ada gangguan horor nih. Ini cara lolosnya gimana? Cara menghentikannya gimana nih gitu. Aku nggak bisa yang cuma kabur doang atau apa. Aku nggak. Ya, sama sih aku juga horor tuh Pengabdi Setan sih, mas aku juga suka sih. Karena lore-nya bagus. Ini sih nggak serem sih sebetulnya. Kalau membaca dewasa sih ini nggak serem sih. Malah ini cukup apa ya? Bukan. Bahkan gambar setannya aja jin kodamnya cute banget, ganteng lah. Ya. Ini kayak ada sentuhan psikologisnya juga. Ya, psikologis gitu. Jadi kalau horor murni sebetulnya sih maksudnya niatnya mungkin horor, tapi secara visual belum tunjukin lagi visualnya. Inti dalamnya gini teman-teman, interior pages-nya itu mirip khas komik Amerika ya mas ya? Khas komik Amerika. Dibilang full color ya tidak terlihat full color, tapi secara hitungan warna ini full color gitu. Nah kayak gini. Aku bukan membacanya lah, ibaratnya sih seperti itu. Tapi kalau teman-teman suka dengan cerita-cerita yang grounded, down to earth, terutama lokal Indonesia gitu, jadi nggak ada masalah sih. Harganya 95.000 di Kuratoro, silakan aja. Kalau mau baca dulu juga bisa di sini. Di Kuratoro bisa. Ntar dapat bonus stiker. Stiker ini. Yes. Check out langsung di marketplace-nya Kuratoro juga langsung aja. Oke, itu aja ya. Ya. Thank you teman-teman, sampai ketemu di obrolan komik lokal berikutnya. Bye. Makasih.